هنا الأفاضل ومشايخنا الكرام المكرم كي زنزي زين الفطاورثي كرئيس المعهد زين العلوم واللغة باتولابان. Your Excellencies, Kiai Khairul Madui, as a leader Zainul Ulum wal Lughah Batulabang Islamic Boarding School. نقدم أسماء آيات التحية والتقدير والاحترام إلى أصحاب الفضيلة والسماحة علمائنا الكرام الحبيب نجيب الحداد ومشايخنا الأجلاء الحاج أحمد فؤاد نور حسن رئيس بمعهد سيدوغيري ومشايخنا كي حجي أحمد سعد الله عبد العليم الذي شرفوا هذا المجلس بحضورهم المبارك. Dan yang kami hormati segenap jajaran Dewan Guru yang telah berkomitmen berdedikasi dalam mendidik para santri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, ladies and gentlemen. The first of all praises are due to Allah, the Word of the world, the Master and the Creator of everything in the universe. So that now we can meet and gather here in good situation and good condition. Secondly, may salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from to darkness, from to brightness, from destituty to the deliverance from Jahiliyah era into Islamiyah era. And welcome to our special event anniversary 49 of the Zainul Ulum wal Lughah Batulabang Islamic Boarding School. Wa ma'asyira hudurul kiram biqulubin tafidu binuril mahabbah wa afidatin tanbudu binuril mawaddah wa kalimatun tafsudu biruhil ukhuwah bi hadhihi lailatin abiqa bihuda wa ata naqulu lakum ahlan wa sahlan أهلا بكم بقلوبنا قبل ألوفنا بكل سعادة وكل عزة في هذه الليلة المبارك يعني مجلس أفل آخر السنة ومناسبة تخرج الطلاب والطالبات من مستوى الابتدائية ومستوى الثانوية ومستوى العالية بمعهد زين العلوم واللغة بطلبان سنة 1446 و1447 هجرية dengan moto tangguh berjuang. Pesantren bukan hanya sekedar wadah untuk mengerjakan ibadah dan mengejar ijazah, tetapi menjaga akidah yang saat ini mulai tersingkiri oleh silaunya akademisi, menjaga syariat-syariat Islam yang saat ini mulai tenggelam akibat perkembangan zaman. Jika keduanya tidak bisa kita jaga, yakinlah bahwasanya kita sedang kehilangan jantung dari perjuangan para ulama terdahulu. Dulu santri datang untuk membenahi tauhid. Khawatirnya sekarang hanya datang untuk memoles kulit. Kitab kuning masih dibaca, namun getaran tauhidnya mulai hambar. Jangan sampai pesantren menjadi museum literatur, sementara jiwanya yakni akidah mulai pindah ke lain hati. Tangguh berjuang merupakan dua indikator yang nyata yang selalu mengiringi santri dalam meraih keberhasilannya. Hal ini merupakan sebuah bukti bahwasanya santri adalah karakter yang memang betul-betul mampu untuk mewujudkan mimpinya. That's right, Mr. Hafiz. Yes. Maka dari itu, Batulabang tidak pernah diam dan terus berkembang dan mengembangkan peran, citra dan fungsinya. Dengan visi misinya memaksimalkan peran sebagai lembaga pendidikan, mencetak karakter yang tangguh dan menciptakan generasi yang terus berjuang. Sahih jiddan ya akhi. Kiai Haji Abdul Waris dan Kiai Haji Zainul Fatawarithi adalah dua sosok kiai yang nurun yahdil qulub, cahaya yang membimbing hati. Beliau bukan hanya Raisul Ma'had, tetapi penjaga nilai, penuntun akhlak dan teladan dalam kehidupan. Hatta akhi, beliau bukan hanya alim dalam ilmu, tetapi juga murabbil qulub qablal uqul, kiai yang mendidik hati sebelum akal. Keteladanannya beliau itu tanpa dari cara beliau berbicara, menghormati siapapun tanpa mandang latar belakangnya. Maka pada awalnya pondok pesantren ini hanyalah sebidang tanah kecil yang suram dan sebuah bangunan bambu yang mudah rapuh. Masya Allah, Kiai Haji Abdul Waris memulai semuanya bukan dengan harta, melainkan dengan niat, keyakinan dan doanya. Memang pada hakikatnya pondok pesantren itu dikenal dengan rumah ilmu,
tempat dipanjatkannya doa tanpa henti. Naam ya akhi, mengingat hari-hari yang penuh dengan cobaan yang tentunya tidak kita harapkan, seperti halnya hujan yang menembus atap hingga membasahi semua kitab dan tempat beristirahatnya kiai. Masya Allah, sungguh pedih masa itu ya Mr. Hafid. Benar. Namun semua itu tidak sedikit pun menggores niat dan tujuannya kiai dan para santri untuk terus berjuang dan berkembang. Benar, tahun demi tahun berganti. Gubuk yang didirikan dengan sepotong bambu yang mudah rapuh, kini pondok itu berdiri kokoh. Bukan hanya bangunannya saja yang kuat, tetapi nilai akhlak yang ditanamkan dari masa sulit tetap dipertahankan hingga masa kini. Bahkan Mr. Kamal, pondok pesantren ini telah menorehkan berbagai prestasi yang membanggakan, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Juga menjuarai lomba musabakoh dan non-musabakoh tentunya. Benar juga. Selain kegiatan akademik, pondok pesantren juga membekali para santri dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, seperti halnya bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga kaligrafi. Dan lebih spesialnya lagi Mr. Rafiq, apa itu Mr. Kamal? Batul Abang sudah mempunyai metode tersendiri yang digagas langsung oleh beliau Kiai Haji Zenzi Zainul Fatawati. Masya Allah, sungguh luar biasa. Hai audien, hai. Hai audien. Hai penonton, laki-laki. Masih semangat? Mau tahu nggak metode apa saja yang berhasil diterbitkan oleh Pondok Pesantren Zainul Batul Abang? Iya. Mau tahu nggak? Coba bacakan Mr. Kamal. Jadi metode yang berhasil diterbitkan oleh Pondok Pesantren Zainul Batul Abang diantaranya: 1. Metode Jitu Al-Warithi agar mudah belajar ilmu tajwid tentunya. 2. Metode Nahu tingkat tinggi Bidayatul Bidayah agar mudah belajar kitab kuning. Ya betul sekali. Jadi Mr. Hafid, apa tujuannya diadakan kegiatan dan metode yang sudah disebutkan tadi Mr. Hafid? Benar. Jadi tujuannya tidak lain adalah untuk mempermudahkan para santri ketika mengemban amanah di luar pondok nanti. Seperti yang sudah kita kenal dengan sebutan GT atau guru tugas. Dan alhamdulillahnya Mr. Kamal, Pondok Pesantren Zainul Ulumul Lughah Batul Abang setiap tahunnya tidak pernah absen untuk mengirimkan santri-santrinya dalam berkhidmah di luar pondok pesantren, baik di dalam pulau maupun di luar pulau. Seperti halnya di Kalimantan Barat, dan ada juga dari Bangka Belitung tentunya. Bahkan ada juga yang dari Medan. Masya Allah, sungguh luar biasa. Medan pasti menonton. Hai Medan. Jadi Mr. Kamal, jika hari ini terasa mudah bagi kita, jangan pernah lupa bahwasanya pondok pesantren ini lahir dari kesulitan dan doa yang panjang. Demi dan untuk menyingkat adanya waktu yang telah tersedia, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Bismillahil Fatihah, yang mana dalam hal ini akan dibukakan langsung oleh Yang Mulia Al-Ustadz Muhammad Yusuf Fatwa Mim Ma'had Sirogiri. Kepada beliau, fatafadhalu mashkurin.